caraku mengasihimu dan sesama manusia. Selamat petang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Mazmur pasal 102 ayatnya yang ke-25 sampai 28. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan setiap hati kami, Tuhan, untuk diajar firman Tuhan, dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan saat ini kami boleh mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami setiap anak-anak-Mu, Tuhan, terutama Kompare, GKI Kabangan, untuk boleh semakin rindu mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan Tuhan doa di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini kita akan membuka dari Mazmur pasal 102 ayat 25 sampai 28. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saat ini kita akan belajar tentang sains, teori kejadian alam semesta. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang ini, Big Bang judulnya. Apakah itu Big Bang? Mungkin teman-teman yang sekolah di SMA ataupun perguruan tinggi lebih mengerti dari saya. Tetapi saudara-saudara, saat ini kita akan membahas dengan didasari dari firman Tuhan dari pasal 102 ini. Menurut saudara-saudara, apakah yang saudara ketahui tentang Big Bang? Bagaimanakah pandangan firman Tuhan tentang teori ini? Inilah yang menjadi permasalahan kita saat ini. Nah, kalau kita runtut dari awal, ketika pada masa, kita belajar sejarah sebentar. Ketika pada masa kegelapan dulu, bahwa segala sesuatu itu diatur oleh ketentuan-ketentuan agama. Kita akan melakukan apapun, ada ketentuan yang harus dilakukan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan agama tertentu. Dan di situ kita tidak boleh sembarangan melakukan segala sesuatu atau mengucapkan atau mengeluarkan statement yang sangat mudah seperti saat ini. Tapi segala sesuatu ada aturannya. Sehingga saat itu disebut masa-masa kegelapan. Kenapa? Karena segala sesuatunya sangat dibatasi. Setelah masa kegelapan itu ada munculnya masa-masa pencerahan dimulai dari revolusi industri. Di dalam sejarah tertulis seperti itu. Jadi ketika seseorang ataupun sekelompok orang atau setiap manusia, siapapun dia yang bisa memegang kendali, dia yang bisa memproduksi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga setiap orang yang bisa memproduksi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, ini yang memegang kendali. Itulah
awal sains atau ilmu pengetahuan berkembang luar biasa hingga saat ini. Dan saat ini ketika kita belajar tentang Big Bang atau kejadian alam semesta, itu tidak lepas dari pemikiran-pemikiran yang sudah terlepas ataupun sedikit melenceng dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1, teman-teman, bahwa kejadian alam semesta ini terjadi karena Allah berfirman. Tetapi kalau kita membaca teori Big Bang, kita bisa melihat bahwa teori Big Bang mengatakan kejadian alam semesta ini terjadi begitu saja. Karena atom itu semakin berisi, akhirnya semakin membesar dan meledak, dan jadilah alam semesta. Dan lama-kelamaan alam semesta ini akan semakin luas oleh karena hal itu. Jadi bisa dipahami bagaimana tautan antara firman Tuhan dengan teori ini. Apakah hal itu bisa kita sangkut pautkan atau tidak? Nah, kalau kita belajar dari firman Allah, kita yakin bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Allah karena firman-Nya. Allah berfirman, maka jadilah. Tetapi di dalam teori Big Bang ini, teorinya mengatakan mungkin sangat kontradiksi dengan apa yang difirmankan di dalam Alkitab kita. Nah, bagaimana tanggapan kita mengenai hal ini? Saya yakin bahwa teman-teman memiliki pandangan tersendiri tentang hal ini. Kita menyadari bahwa era setelah revolusi industri, pemikiran-pemikiran itu harus didasari pada dua hal. Yang satu tentang kenyataan, yang kedua tentang empirisme. Jadi segala sesuatu itu harus bisa dilihat secara material, secara fakta. Di luar itu akal tidak bisa menerima. Sehingga di dalam teori ini pun juga demikian. Menurut teori Big Bang bahwa alam semesta itu jadi begitu saja karena ledakan atom yang menyebabkan terjadinya satu gelombang besar, dan itu membentuk alam semesta, dan semakin hari itu akan semakin luas. Tetapi kalau kita membaca dari Kejadian pasal 1 bahwa Allah berfirman, maka jadilah alam semesta ini. Bagaimana pandangan kita tentang hal itu? Apakah teorinya yang salah atau firman Allahnya yang salah? Nah, kita menyadari sebagai seorang Kristen ini menjadi tantangan tersendiri. Tetapi saya yakin bahwa kita sebagai anak-anak Allah bisa lebih bijaksana untuk menyikapi hal ini. Walaupun pada era-era saat ini perkembangan teknologi yang luar biasa itu memang didasari oleh dua hal yang saya katakan tadi, fakta atau kenyataan dan empirisme atau pengalaman. Jadi semuanya itu harus bisa diterima oleh akal, karena hal itu ada dua pijakan tadi, empirisme dan fakta atau kenyataan. Di luar itu akal tidak bisa menerima. Padahal kalau kita melihat bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta, Allahnya berfirman, maka jadilah. Mungkin kita tidak bisa melihat secara fakta, tetapi jangan salah juga, kalau akal memang tidak mungkin bisa menerima semuanya itu. Sama ketika kita bisa memberikan pandangan tentang apakah alam semesta ini indah, ataukah sebaliknya, apakah alam semesta ini buruk. Kalau kita mengatakan alam semesta ini indah, kita akan bertanya, berapa persen alam semesta yang bisa kamu lihat? Kalau di bawah 1%, kenapa kita bisa mengatakan alam semesta itu indah?
Karena apa? Kita tidak bisa semuanya melihat. Fakta dan empirisme menuntut hal yang demikian, bahwa apa yang bisa diterima oleh akal itu yang bisa kita lihat, kita rasakan, dan kita terima dengan akal. Padahal kalau kejadian alam semesta di dalam Kejadian pasal 1 ataupun doa-doa dari Daud, bagaimana sih bahwa Allah yang membentangkan di dalam ayat yang ke-26 ya, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Itu semua buatan Allah. Tapi teori ini membiarkan itu semua, memutarbalikkan itu semua, bahwa seakan-akan alam semesta ini kejadiannya itu ya terjadi begitu saja, tidak ada siapa yang membuat. Tapi kita meyakini dalam kekristenan bahwa alam semesta ini Allah lah, sang kreator. Dialah yang membuat, dialah yang merencanakan, dialah yang menjadikan segala sesuatu ada. Nah, dengan teori ini diharapkan remaja, pemuda, GKK terutama mampu untuk mencermati hal-hal yang bisa kita terima dengan akal, tetapi itu pun juga bisa kita terima secara iman. Nah, saudara-saudara, melalui pembelajaran saat ini, ketika kita belajar dari Daud di dalam pasal 102 kitab Mazmur ayat yang ke-25 sampai 31, kita mengimani itu, bahwa memang bumi itu dasarnya sudah diletakkan oleh Allah dan langit adalah buatan tangannya. Semuanya itu akan binasa, tetapi Allah tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau mengubah mereka dan mereka berubah, tetapi engkau tetap sama dan tidak berkesudahan. Inilah yang dikehendaki oleh Daud di dalam kehidupannya, ataupun siapapun yang mengimani akan adanya Allah, sehingga apapun yang dilakukan oleh setiap kita ini bisa membuat kita dikuatkan. Tidak sekedar kita percaya begitu saja tanpa kita bisa menganalisa menurut iman Kristen benar apa enggak. Nah, teori Big Bang memang masih menjadi simpang siur sampai saat ini. Benar enggak? Karena itu tidak bisa dibuktikan secara, itu hanya teori. Dan teori itu akan bisa berkembang jauh-jauh ke depan, dan mungkin akan muncul teori lagi. Tetapi yang pasti di dalam Mazmur 102 ini, bahwa engkau Allah itu akan tetap sama. Engkau yang meletakkan dasar bumi dan yang membentangkan langit, dan itulah yang sudah engkau jadikan sejak semula. Dan kita sebagai anak Tuhan diharapkan mampu untuk mengimani ini, bahwa di dalam teori-teori yang muncul pun kita juga harus mencermati bagaimana Allah menghendaki kita untuk menghadapi hal seperti itu. Seperti saya katakan tadi, bahwa era saat ini yang sudah berubah, sehingga segala sesuatu yang muncul tidak harus kita terima secara apa adanya, tapi harus kita cermati juga bagaimana iman Kristen memandang hal itu, sehingga kita pun juga masih mengingat, masih mengimani akan keyakinan kita. Karena sangat tidak mungkin kedepannya kita akan dikacaukan oleh hal yang demikian. Tapi saya yakin, saudara-saudara, bahwa melalui pembelajaran dari Daud ini, melalui teori yang kita pelajari saat ini, yaitu teori Big Bang, kita tidak mudah untuk menjadi percaya begitu saja akan teori itu. Tapi kita lebih mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dijadikan oleh Allah. Dan itulah yang tetap menjadi pegangan kita. Kita akan mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu bahwa setiap kami boleh mengimani dan akan tetap setia untuk mengimani akan firman Tuhan, bahwa di dalam firman-Mu Tuhan, segala sesuatu yang ada itu Engkau jadikan, dan melalui firman-Mu semuanya ada.
Dan biarlah segala sesuatu yang kami hadapi saat ini, yang terjadi, yang memang benar-benar menjadi fakta yang kami hadapi, itu mungkin sekali untuk memuliakan iman kami, tetapi ajar kami Tuhan bahwa segala sesuatu itu akan kami hadapi di dalam kehidupan kami yang tetap berpegang pada firman-Mu. Dan biarlah iman kami semakin Kau kuatkan Tuhan, karena kami yakin dan rindu hanya Tuhanlah Sang Pencipta segala sesuatu, termasuk apa yang kami lihat, yang kami rasakan, baik yang boleh terjadi di depan kami ataupun yang tidak terjadi di depan kami. Itu boleh menolong kami untuk kami semakin rindu, mengimani, menguatkan iman kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.